Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta pengurus-pengurus yang lainnya juga, dan segenap jamaahnya juga, donaturnya juga. Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Terima kasih sudah menunggu dan mohon maaf untuk keterlambatan saya. Intinya enggak berani ngebut. Tidak berani ngebut intinya. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majid, nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah Al-Majid. Al-Majid secara umum diterjemahkan dengan yang maha mulia. Sebenarnya mirip dengan Al-Majid, karena ada dua di dalam Al-Asmaul Husna yang 99 itu, ada Al-Majidu, ada Al-Majidu. Nah, itu maknanya hampir sama. Jadi ada beberapa nama dalam Al-Asmaul Husna itu yang memang mirip-mirip. Jadi mirip-mirip. Kayak Al-Aliyu sama Al-Muta'ali, itu seakar kata itu. Cuman memang dalam bahasa Arab itu beda kata, beda substansi gitu aja. Kayak gini, beda bangunan katanya berarti beda substansinya. Kayak misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu akar katanya kalau sepakat bahwa itu adalah mushtaq ya, bentukan kata lain itu sama Ar-Rahimah itu. Tapi tadi beda bangunan katanya, beda substansinya itu dalam bahasa Arab. Kayak misalnya Ramadan. Ramadan itu kan artinya menghancurkan, membakar, panas, itu artinya Ramadan. Begitu tambahan alif nun, ada tambahan alif nun menjadi Ramadan, itu maknanya bukan cuma membakar tapi meluluh lantakkan. Karena ada tamziyadah alif dan nun. Tambahan alif dan nun itu menunjukkan bahwa dia sempurna tapi sementara. Sempurna tapi sementara. Jadi Ramadan itu daya bakarnya, daya hancurnya terhadap dosa itu sempurna, tapi sementara. Kenapa sementara? Karena hanya sebulan. Makanya nanti di bulan Ramadan itu di samping yang utama kita harus berdoa kepada Allah agar diberi kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan beramal soleh secara maksimal. Maka besar harapan kita adalah semoga nantinya kita itu bisa memanfaatkan betul dan meraih ampunan serta pemaafan Allah secara sempurna. Itu seperti itu. Ini biasanya nggak penasaran, ini putranya Pak Trioni, terus, oh iya, dulu masih kecil ketemu, sekarang udah, masya Allah. Kalau yang satu kenal saya tananya, yang belakang itu, betul Mas Abang, Pak Sinten, Pak Agung, betul ya? Iya Pak Agung. Daripada penasaran,
Karena dulu ketemu sama masih kecil deh. Sekarang udah gede, alhamdulillah. Berarti saya udah tua berarti. Oh, lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, Ramadan itu daya hapusnya terhadap dosa itu sempurna, tapi sementara hanya sebulan. Makanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin dan mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi kemauan dan kemampuan memanfaatkan bulan Ramadan untuk meraih ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Itu contoh saja. Nanti masih banyak lagi yang lain-lain. Maka seperti Al-Majid ini terambil dari kata majidah, dari kata majidah yang artinya mencapai batas untuk hal-hal yang baik, terpuji dan mulia. Kalau Al-Majid mirip, tapi wazannya beda. Jadi gini, kalau Al-Majid itu fa'ilun wazannya. Kalau ini majidun berarti wazannya fa'ilun. Dalam bahasa Arab itu fa'ilun itu bisa bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ulun. Tapi terlepas dari itu begini. Misalnya gini ya. Ada orang cantik. Bahasa Arabnya jamilatun. Ada yang jamilatun. Itu beda itu. Kalau jamilatun, fa'ilatun berarti itu cantik karena dananya. Paham ya? Tapi kalau jamilatun itu cantik dari sananya. Nah, paham ya? Jadi asli ayu tenanan gue itu jamilatun namanya. Itu namanya cantik dari sananya. Tapi kalau jamilatun itu cantik karena dananya. Pak Agung di sini nyampe temu kok jenengan. Jadi itu beda. Ngoten. Makanya ma'al majidu dengan al-majidu itu berbeda secara bangunan kata dan substansi itu juga beda nanti itu. Maka sih dimaknai oleh para ahli bahasa bahwa al-majidu itu mencapai batas untuk hal-hal yang terbaik, untuk hal-hal yang baik, terpuji dan mulia. Makanya seringkali di pada nama-nama Allah itu ada tambahan al-jalalah. Al-jalalah itu menunjukkan maha baik, maha kasih, maha sayang dan segala-galanya. Itu Allah. Dalam Al-Quran kata Al-Majidu itu ditemukan 4 kali. Masing-masing 2 kali sebagai sifat Allah dan 2 kali sebagai sifat Al-Quran. Karena siapapun yang menempuh jalan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran sebagai jalan kemuliaan, dia pasti mulia. Jadi kalau disederhanakan begini, Al-Quran itu kalamullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya Allah menjelaskan tentang jalan-jalan kemuliaan. Yang siapapun menempuh jalan kemuliaan itu, maka dia akan dikehendaki mulia oleh Allah. Gitu. Dan tapi Al-Quran juga memberitahukan kepada kita tentang jalan-jalan kehinaan. Yang siapa menempuh jalan kehinaan itu dia pasti terhina. Ini pernah ada jamaah nanya ke saya, bukan orang sini, orang Villa Taman Kartini. Dia belum nemui saya, beliau bilang, Ustadz, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Beliau mengatakan begini. Ini doa ini ada sababun nuzulnya. Kalau kita baca di sababun nuzul itu saat perang Khandaq. Saat perang Khandaq itu ketika Nabi menggali parit, ketika para sahabat menggali parit itu ada bagian tanah yang nggak bisa dihancurkan. Ternyata batu yang keras. Terus Nabi yang turun tangan langsung, beliau pukul itu batu, dengan izin Allah pecah. Tapi ada percikan cahaya dari batu itu, yang cahaya itu menyinari seantero Madinah.
Setiap kali ada pancaran cahaya itu Nabi mengatakan Persia akan jatuh ke tangan kita, Romawi akan takluk ke tangan kaum muslimin. Pokoknya kurang lebih itulah mafhum riwayatnya. Nah, mendengar ucapan Nabi itu orang-orang munafik itu mentertawakan. Apa yang mungkin pemimpin Madinah yang kecil itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi? Itu kan sama dengan wali kota Bekasi pengen menaklukkan Inggris dan Amerika. Ditertawakan oleh siapa? Oleh orang munafik itu. Nah, kekasihnya ditertawakan, Allah nggak terima. Allah kasih modal Nabi itu dengan doa, dan nanti dibaca oleh para sahabatnya itu. Doanya adalah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesuatu yang rasanya mustahil tapi dengan doa itu, dengan izin Allah jadi kenyataan. Nanti di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu muslimin berhasil menaklukkan Persia, rajanya sampai mati. Di masa Sayyidina Umar rajanya lari. Di masa Sultan Muhammad Al-Fatih itu yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kalau Romawinya sebagian wilayahnya sudah takluk di sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Itu seperti itu. Nah, makanya kalau punya hajat-hajat yang berat, yang rasanya mustahil, tidak mungkin, kalau Allah berkehendak kan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, silakan perbanyak baca surah Ali Imran ayat 26 itu. Biasanya digabung sama ayat 27-nya. Tulijul laila min nahari wa tulijun nahara tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Cuma kalau sababun nuzulnya cuma di ayat 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan betul kejadian apa yang rasanya mustahil tadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian saja saya nanti nanya, Ustaz, kalau ujungnya dimuliakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang dihinakan yang dikehendaki oleh Allah, buat apa kita berusaha? Beliau ngomong gitu. Maka saya jawab, Pak, betul memang bahwa yang dikehendaki Allah mulia sajalah yang akan mulia, dan yang dikehendaki hina oleh Allah sajalah yang akan terhina. Dan di Al-Quran itu, Pak, Allah sedang ngasih tahu kita semua siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki hina. Tinggal kitanya, Pak, apakah kita akan mencocokkan dengan sikapnya orang-orang yang dikehendaki mulia oleh Allah, atau kita akan mencocokkan sikap kita dengan orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah. Monggo dipilih, Pak. Di situ yang dikehendaki mulia oleh Allah, di situ ada muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahhirin, banyak di situ, Pak. Tinggal Bapak pilih saja. Sementara yang dikehendaki hina oleh Allah juga ada, Pak. Ada kafirin, musyrikin, munafiqin, aspirin, terakhir Bapak itu. Jadi singkat kata, singkat cerita, itu monggo dipilih. Kita mau menempuh jalan yang dikehendaki mulia oleh Allah atau jalan yang dikehendaki hina oleh Allah. Monggo dipilih. Nah, ngoten nggih. Nah, makanya Al-Quran itu semacam peta yang menunjukkan kita ke jalan kemuliaan. Tapi jangan salah pilih jalan, karena kalau kita memilih salah jalan, maka bisa jadi malah kita menuju pada kehinaan. Makanya kita butuh pembimbing. Makanya tidak hanya Allah tidak cukup hanya menurunkan Al-Quran dan kitab suci, tapi juga menurunkan para nabi. Itulah pentingnya untuk kita pahami. Kalau belajar agama hanya cukup dengan membaca, tentu Allah tidak akan mengutus nabi dan rasul. Cukup Allah turunkan kitab sucinya. Tapi rupanya belajar agama itu butuh guru. Karenanya Allah turunkan nabi dan rasul. Nah, itu seperti itu, supaya kita mengerti makna dari peta yang ada di dalam Al-Quran itu. Surah Hud ayat 73 ini diantaranya kita buka ya. Surah Hud ayat 73.
Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait. Innahu Hamidum Majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Nah, ini menarik ya, bahwa ayat ini berkenaan dengan sifat Allah Hamid dan Majid yang mulia, dikaitkan dengan kejadian yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tepatnya Siti Sarah alaihissalam, ketika beliau mendapatkan kabar akan memiliki seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim itu baru punya putra pertama, Nabi Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, beliau punya putra pertama itu, kalau menurut catatan yang saya baca, itu di usia 86 tahun kira-kira. Itu punya putra pertama Nabi Ismail alaihissalam. Dan punya putra kedua itu genap di usia 100 tahun, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Mohon maaf tadi saya salah, Nabi Ishak alaihissalam. Ini kurang lebih begitulah usianya. Nah, dan menariknya adalah sebelum itu beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Itu terus minta sama Allah. Makanya begitu dapat anak diberi nama Ismail dan Ishak, yang intinya itu anak hasil doa gitu. Nama anak hasil doa. Karena dungo terus minta keturunan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Senada dengan, dan tidak pernah putus asa, senada dengan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Zakaria. Kalau beliau doanya, Rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan hamba sendirian meninggal dalam keadaan tidak punya waris yang melanjutkan dakwah beliau. Dan akhirnya Allah kabulkan doa beliau itu justru di saat istri beliau sudah menopause. Cuman kalau Nabi Zakaria ini ada cerita di mana beliau begitu tahu istrinya menopause, beliau tidak lagi berdoa. Padahal Nabi dan Rasul itu kalau nabinya orang Kemang Regensi pasti sudah minta istri lagi. Tapi Nabi Zakaria itu enggak, luar biasa Nabi Zakaria itu. Nah, terus kemudian begitu berhenti berdoa, Allah kasih peringatan, kan Nabi itu bisa salah, tapi salahnya ujungnya bener gitu, karena maksum ya, ujungnya itu pasti Allah koreksi. Di tengah beliau berhenti berdoa itu bukan karena putus asa juga, karena realistis saja sih. Yang istri menopause berarti Allah berkehendak sudah nggak mungkin gitu. Satu saat beliau dibuat lupa oleh Allah untuk ngatur makanan ke mihrabnya Siti Maryam alaihissalam. Kan beliau ini satu-satunya orang yang megang kunci mihrabnya Siti Maryam alaihissalam. Maka beliau lupa betul hari itu nggak ngatur makanan. Ponakku iso kaliren iki. Nah, kaliren itu kelaparan. Maka beliau buru-buru ke mihrabnya itu, dan itu berlapis, mihrabnya Siti Maryam itu berlapis. Pintu 1, 2 sampai beberapa lapis. Begitu masuk ke mihrab Siti Maryam itu, Siti Maryam itu ternyata sudah ada makanan terhidang di sana. Kata Nabi Zakaria alaihissalam, loh, tekon dikit dong. Dari mana ini? Karena keponakannya kan. Tekon kita dari mana ini? Ini dari sisi Tuhanku Allah. Dan Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu Nabi Zakaria nggak nunggu nanti. Di situ juga langsung Nabi Zakaria berdoa minta keturunan. Doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di semua doa para nabi itu ketika minta anak itu doanya hab. Tadi Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria juga awalnya Rabbi la tadarni fardan, yang dikabulkan oleh Allah itu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Di Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa hab? Begini, kita itu pengen punya keturunan yang baik itu secara terus menerus. Nah, kata hab itu artinya berikanlah lana untuk kami atau li untukku keturunan yang baik yang terus menerus, gitu maksudnya. Makanya seringkali doa-doa dalam Al-Quran itu nggak bisa diterjemah. Kalau kita terjemah sesuai dengan terjemah yang ada itu kurang cocok sebenarnya. Karena makna hab itu artinya berikanlah kepada kita, kepada kami keturunan yang soleh atau yang baik yang terus menerus, gitu maksudnya. Kenapa coba? Karena menjadi anak berbakti pada orang tua itu gampang. Yang sulit itu berbakti pada orang tua terus. Terusnya itu yang kadang berat. Tidak semua anak itu bisa berbakti pada orang tuanya terus. Terusnya itu sehingga kadang waktu berdedek itu kan terusnya itu. Nah, itu terusnya itu. Makanya kita butuh pertolongan Allah agar kita ini bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita secara terus menerus. Termasuk pasangan. Kita pengen punya pasangan yang baiknya kepada kita itu terus gitu. Bukan cuman sekali baik, tapi baik itu terus. Karena bapak-bapak baik kepada istri gampang apa gampang? Gampang, Pak. Tapi baik kepada istri terus itu rada mededek, Pak. Makanya kalau berhasil berarti doa istri berhasil. Hab itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ibu-ibu juga gitu. Baik kepada suami itu gampang. Tapi baik kepada suami terus itu rada mededek juga itu. Mededek itu ya rada kemerungsung gitu loh. Enggak gampang juga, makanya butuh hab gitu. Supaya anak kita, pasangan kita itu dibuat baik secara terus-menerus. Nabi Zakaria berdoa, Pak. Berdoa mohon kepada Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah. Kalau kata Sayyidina Umar, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, siapapun yang berkahnya ditampakkan oleh Allah maka pegangi dia. Begitu beliau tahu tempatnya Siti Maryam, mihrabnya Siti Maryam itu diberkahi oleh Allah, langsung berdoa kepada Allah di situ, Pak. Itu namanya memanfaatkan tempat yang mustajabah, tempat yang diberkahi oleh Allah. Karena keberkahannya Allah tampakkan dengan cara Allah kirim rizki dari arah yang tidak diduga ke tempatnya Siti Maryam. Sayyidina Umar berpesan, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, siapapun yang ditampakkan keberkahannya oleh Allah tetapi dia. Makanya kalau kita ada tempat-tempat yang mustajabah seperti masjid, pesantren, madrasah, atau di tempat-tempat yang dimana di situ banyak tampak keberkahannya, maka manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah. Dan betul Allah kabulkan doa Nabi Zakaria itu sementara beliau sedang berdiri di mihrabnya. Itu di mihrabnya Siti Maryam. Itu begitu. Memanfaatkan doanya siapa? Memanfaatkan tempat yang mustajabah. Maka dalam berdoa itu perhatikan tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah, orang yang mustajabah, doa yang mustajabah, amalia-amalia yang mustajabah. Sehingga insya Allah dan semoga doa kita diijabah dengan segera, dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia tanpa susah payah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Nah, ini termasuk Ibunda Siti Sarah alaihissalam ini beliau kaget. Nah, maka kata malaikat ata'jabina min amrillah. Napa gawok nggih? Setengah gak percaya lah. Apa iya aku iso duwe anak? Ternyata bisa. Itu Nabi Ishaq alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, penganugerahan keturunan di usia yang sudah tidak mungkin, ketika Allah berkehendak menjadi mungkin, itu Allah mengkaitkan dengan sifatnya Al-Majid dalam hal ini. Jadi kalau Allah berkehendak memuliakan seseorang, dalam hal ini dengan keturunannya yang memang Allah pilih untuk nanti menjadi orang yang mulia juga, maka itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti Allah sebagai Al-Majid tidak hanya zat yang maha mulia, tapi juga yang berkenan memuliakan. Itu seperti itu. Terus kemudian Al-Buruj surah ke-85 ayat 15. Allah itu Dzul Arsyil Majid. Allah itu pemilik Arsy Al-Majid yang maha mulia. Arsy sendiri menunjukkan kemuliaannya. Maka Allah sebagai pemilik Arsy Al-Majid. Allah itu pemilik Arsy.
bahkan pemilik alam semesta. Termasuk Allah itu pemilik Lauhul Mahfuz. Nah ini harus dipahami. Allah itu pemiliknya gitu. Yang saya maksud pemiliknya bagaimana? Berarti gini, yang kena aturan alam semesta, yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu makhluk kita. Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz itu berhak berbuat di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Saya ulang ya, Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz bisa bertindak di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa isinya? Takdir alam semesta, termasuk takdir kita. Kita ngaji ketemu begini ini karena takdir Allah. Jadi kita ngaji begini ketemu ini karena takdir Allah. Karena prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Wes, singkat kata singkat cerita, kita ini sebenarnya tinggal menjalani takdir saja sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya tinggal menjalani takdir saja. Cuman kalau kita sudah punya kesimpulan seperti itu, jangan memahami seperti orang-orang Jabariyah, kelompok fatalism, yang mengatakan semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Maka dia nggak mau berusaha, dia menafikan usaha. Maka kita jangan menjadi orang seperti kelompok Jabariyah, fatalism. Tapi juga jangan menjadi orang yang terlalu kiri seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu nggak percaya kepada takdir. Rukun imannya cuma 5, yang ke-6 dipangkas oleh dia, nggak percaya sama takdir. Akhirnya sombongnya pol-polan. Maka ahlu sunnah itu seperti yang Nabi ajarkan. Sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Apa kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin saya baca itu, berusahalah. Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad Nabi bersabda, kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Monggo Pak, monggo. Bicara takdir itu harus dari dua sisi. Pertama dari Allahnya kepada kita, dari kitanya kepada Allah. Itu harus. Contoh soal rizki misalnya. Rizki itu dari Allahnya kepada kita, kita yakini semua sudah Allah jamin, gak akan ketukar rizki kita itu. Kalau jatah kita mau dibawa lari orang pasti putar balik gitu. Udah pasti itu kalau kita dari Allahnya ke kita. Tapi sekarang pertanyaannya, perintah Allah terkait rizki itu apa? Itu yang kita harus fokus itu. Oh, Allah suruh kita sholat duha, kita sholat duha. Allah suruh kita baca suratul waqi'ah, kita baca suratul waqi'ah. Allah suruh kita beristighfar, kita beristighfar. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha, kita buka usaha. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita bla 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 bla. Monggo kita amal, itu fokus kita di situ. Gak usah mikir yang Allahnya ke kita, yang Allahnya kita cukup kita imani. Selanjutnya perintah Allah untuk kita apa, ada jalannya aja. Dan mentaati, berproses mentaati perintah Allah itu ada nilai pahalanya, ada nilai berkahnya. Itu catatan pentingnya itu. Nah itulah kenapa kita harus berusaha. Yang punya kuasa menyembuhkan kita siapa? Allah. Perintah Allah untuk kita apa? Ya berusaha, berobat, datang kepada ahlinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dalam proses itu ada nilai ketaatan, di situ ada nilai pahala. Allahu Akbar. Nah, catatan takdir kita itu bahkan 50.000 tahun sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Apa nggak bisa dirubah, Ustadz? Jawabannya, kita tidak bisa merubah takdir kita lah ya, tidak bisa merubah takdir. Tapi dari sisi kitanya, walaupun takdir nggak bisa dirubah, ya mosok nggak bisa dimodifikasi kan gitu. Paham nggak betul? Dari kitanya kan tidak bisa merubah takdir, tapi ya mosok gak iso dimodifikasi. Ya, yang harusnya sedih bisa nggak kita wolak-walik hati supaya kita nggak sedih? Bisa. Semboyok apa carane? Itu seperti itu. Di padahal yang biasanya membuat kita harus marah, kita bisa nggak tidak marah? Bisa saja. Kalau kita banyak belajar, banyak pengalaman, sehingga kita punya banyak katalog sikap. Jadi di saat sedih kita nggak harus sedih, kita mungkin masih ada katalog sikap yang lain yang bisa kita pilih. Karena kita banyak belajar, banyak pengalaman, banyak mendengar, banyak belajar, sehingga kita punya banyak katalog sikap. Gitu. Oh, nah ini namanya
Kita nggak bisa merubah takdir, tapi yang masuk nggak bisa dimodifikasi. Pertanyaan berikutnya, kalau Allah kuasa nggak merubah takdir itu? Ya, kuasa banget. Kenapa? Karena Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Allah itu nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau bahasa Al-Qur'annya, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Itu bahasa Qur'annya. Allah itu kuasa menghapus apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah juga kuasa menetapkannya. Jadi mungkin ada saja takdir-takdir yang Allah tetapkan, Allah nggak mau merubahnya, tapi juga sangat mungkin ada yang Allah berkehendak merubahnya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah kuasa menghapus apapun yang Allah kehendaki, dan Allah berkuasa menetapkannya. Karena Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Nah, penataan takdir alam semesta, terutama takdir kita manusia itu setiap tahun rutin Allah lakukan di malam Qadar, Lailatul Qadar. Nanti baca tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kata Ibnu Katsir, ngutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Takdir-takdir yang Allah eksekusi di malam di pada malam Qadar itu untuk memperbaiki nasib kita dengan izin Allah. Kalau yang menghidupkan Sya'ban, menghidupkan malam Qadar, itu kata Ibnu Abbas, takdir-takdir yang dieksekusi pada malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Makanya kalau orang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baik dan benar, itu potensial mendapatkan keutamaan malam Qadar, yang dimana setelahnya insya Allah akan terjadi ledakan-ledakan perubahan takdir dengan izin Allah, baik lahir maupun batin. Makanya jangan meremehkan malam nisfu Sya'ban. Kalau kalender hisabnya itu tanggal 14 hari Jumat itu tanggal 15, berarti malam Jumatnya itu malam nisfu Sya'ban. Para tabi'in ada dua model di bumi Syam, dua orang tabi'in ada dua model. Yang pertama, beliau menghidupkannya di masjid-masjid, di musola-musola bareng-bareng. Niatnya syiar. Tapi ada tabi'in yang kedua memilih menghidupkan di masing-masing saja. Jadi malam itu tetap kita hidupkan, terserah. Menghidupkannya dengan monggo, terserah. Mau baca Yasin silahkan, mau baca surah yang lain boleh, mau sholat malam monggo, mau kajian monggo, mau sedekah monggo, mau silaturahim monggo, terserah jenengan bisanya apa hari malam itu. Yang penting dalam hadis yang sahih al-jamaah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, yang penting pada malam itu jangan berantem dan jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik, jangan berantem, supaya dapat ampunan Allah. Karena malam itu Allah menatap hambanya dengan tatapan khusus dengan ampunannya, kecuali dua yang Allah tidak ampuni, yaitu musyrik dan musyahin, orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem. Bahkan ini bukan hadis, kalau ini perkataan para ulama, saya membacanya ya. Di antara penjelasan para ulama itu gini, bahkan bisa ada orang-orang yang di tahun itu di tahun itu belum ada jatah punya rumah, tapi karena dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baik dan benar, dengan izin Allah di malam Qadar dieksekusi, di tahun itu dia punya rumah. Ada orang yang di tahun itu belum ada jatah jodohnya di tahun itu, tapi karena dia berhasil menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan baik dan benar, di malam Qadar Allah eksekusi jodohnya, takdirnya, sehingga kemudian di tahun itu dia punya jodoh. Itu kata ulama yang saya pernah baca penjelasannya. Bahkan kata ulama yang saya baca penjelasannya itu, ada orang yang meremehkan malam nisfu Sya'ban itu sehingga dia tidak melakukan apapun kebaikan di malam itu, sehingga apa yang terjadi, yang sebenarnya dia tidak mati pada tahun itu tiba-tiba ajalnya dirubah oleh Allah tahun itu, bisa saja, kata beliau gitu. Ngeri juga kalau begitu ya. Ya pokoknya malam itu berbuat kebaikan apa saja, terserah panjenengan. Kalau saya tanya, ada nggak ulama yang tidak mau menghidupkan malam itu? Ada. Tabi'in juga di Mekah tinggalnya beliau. Beberapa tabi'in di Mekah itu
berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban itu tidak perlu untuk dihidupkan. Biasa sajalah kata ulama itu. Tapi yang ngomongkan tabi'in, yang tahajudnya itu bisa khatmul Quran. Maksudnya biasa saja seperti biasa itu seperti biasanya beliau tahajud semalaman gitu. Quran khatam sekali dalam semalam untuk itu jangan salah paham. Ujungnya tetap menghidupkan tapi dengan kebiasaan yang biasanya saja. Lah biasanya tabi'in. Emang kita scroll TikTok. Ya beda. Itu jangan salah paham. Kalau saya tanya lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Saya jawab, beliau menghidupkan dengan amalan yang enggak biasanya beliau lakukan di luar nisfu Sya'ban. Oh ya, ada hadisnya, ada hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya malam itu, kata beliau, itu malam nisfu Sya'ban, saya kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu kalau habis sholat Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, beliau langsung pulang istirahat biasanya. Malam itu besok Isya enggak pulang, dicari Siti Aisyah. Ternyata malam itu beliau berbuat sesuatu yang enggak biasanya. Di malam itu apa? Ziarah Baqi. Ziarah ke makam Baqi. Nabi ziarah ke makam para sahabatnya di Baqi ternyata. Siti Aisyah ngikuti dari belakang, enggak ikut masuk ke kuburan, nunggu di luar pagar. Lama kata Siti Aisyah, saya tunggu beliau dan tidak tahu beliau baca doa apa, lama banget ziarahnya itu pokoknya. Sampai akhirnya beliau pulang. Begitu pulang Siti Aisyah pulang duluan. Di antara mukjizat Nabi bisa nengok ke belakang tanpa menoleh. Nabi tahu diikuti oleh istrinya. Maka beliau bertanya begitu sampai di rumah, kamu dari mana tadi? Kata Siti Aisyah, dari mengikuti panjenengan ya Rasulullah. Saya khawatir Anda pergi ke istri yang lain. Padahal Nabi itu nggak mungkin khianat. Nabi itu nggak mungkin apa? Khianat. Nabi nggak mungkin khianat Nabi itu. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Kata Siti Aisyah, saya ada setannya ya Rasulullah. Semua manusia. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Jadi setan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda Nabi Muhammad SAW semuanya masuk Islam. Itu dengan rahmat Allah. Allah Akbar. Itu yang goda Muhammad Rasulullah, yang goda Muhammad Subhanahu masih kafir. Jadi singkat kata singkat cerita, Nabi berarti malam itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan yang enggak biasanya. Apa beliau saat itu? Ziarah kubur. Untungnya para ulama tidak mengatakan jadi sunnah pada malam nisfu Sya'ban kita ziarah kubur. Untungnya ulama enggak ngomong gitu. Cuman itu dipahami oleh para ulama, ya malam itu beramalah dengan amalan yang dilebihkan gitu loh. Terserah mau sedekah monggo. Aduh ini kayaknya enggak sempat baca Quran nih, sedekah aja deh. Nah, monggo. Atau tak maca Quran sing akeh lah, monggo. Tak sholawat, monggo. Saya mau baca surah Yasin seperti kebanyakan orang, silahkan aja, yang penting semua karena Allah. Tidak ada masalah. Yang penting malam itu jangan tidak dihidupkan. Karena kalau kita tidak hidupkan, sayang. Karena takdir ini buat saya bukan kata saya kata Ibnu Abbas. Takdir yang Allah eksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu kita tahu kapan terjadinya, tapi malam Qadar kan tidak tahu, kita gaib. Makanya kejar di malam Sya'ban itu supaya kita dapat keutamaan di pada malam Qadar. Nah, itu nanti bisa dibaca penjelasan saya dalam Tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ada penjelasan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir, sependek yang saya baca ya. Itu seperti itu. Karena saya ada bukunya di rumah ini. Pun lanjut. Soalnya kalau ada yang mengatakan ini saya punya Ibnu Katsir kok nggak ada begini. Ibnu Katsir yang beredar di kita itu sudah mukhtasar, sudah diringkas. Itu antar ulama yang meringkas kadang beda-beda gitu. Jadi kayak Syekh Ali As-Sobuni itu punya ringkasannya. Ada ulama Saudi itu juga punya ringkasannya. Kadang beda ringkasan, beda isi kadang. Kalau tafsir Ibnu Katsir yang asli itu saya pernah baca dulu di perpustakaan saat saya masih kuliah dulu. Itu seperti itu. Kalau kebanyakan yang beredar itu sudah mukhtasar, sudah ringkasan. Kadang beda ulama, beda ringkasannya kadang.
Itu kalau ada yang mengatakan tidak ada, nanti coba dilacak di yang asli. Pun lanjut. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Itu seperti itu. Saya tadi berangkat sambil batin, ini hujan kayaknya Butis gak akan olahraga kayaknya. Tapi nggak tahu, saya bercanda. Ya monggo silakan, yang mau tanya dulu deh, tanya, protes, marah boleh silakan. Selain itu masalah yang lain boleh monggo. Silakan. Bapak dulu yang mau tanya, ada di Bapak dulu. Kalau ada saya dulu. Oke, monggo. Dalam surat An-Naml 48 itu Ustaz. Oke. Kan ada 9 orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu loh Ustaz. Nah itu gimana dengan 9 naga yang kayaknya juga begitu, itu gimana hubungannya Ustaz? Masya Allah. Ya memang kadang sejarah itu berulang kadang. Jadi kadang sejarah itu berulang. Ketika Abu Jahal terbunuh, Nabi menyebut ini Fir'aun hadhihi zaman. Ini Fir'aun di zaman ini ya. Siapa ini? Abu Jahal itu. Abu Jahal itu. Terus kemudian beliau juga pernah ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah itu beliau berkata kepada tawanan-tawanan, pas pada saat Fathu Mekah itu beliau mengatakan, hari ini aku akan bersikap sebagaimana Nabi Yusuf bersikap, yaitu memaafkan saudara-saudaranya. Maka kalian aku maafkan sekarang. Nah, itu namanya sejarah berulang. Jadi seringkali memang sejarah itu berulang. Dan kalau kita belajar dari sejarah, itu tidak sedikit sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa sekarang juga. Kalau pensikapan kita sama sebagaimana arahan Quran dan Nabinya Muhammad SAW, insya Allah sih ya kita berhasil. Nah, itulah kenapa kemudian ketika terjadi ini itu, misalnya itu beberapa para sahabat itu diantara bercermin yang dipakai itu adalah bercermin dari orang dulu. Tapi bukan berarti lantas kemudian tafsir kita benar ya. Jadi bukan berarti serta merta terus tafsir kita benar bahwa 9 orang di Quran itu berarti 9 naga sekarang. Wah cocok ya, cocok logi namanya. Belum tentu benar, tapi bisa juga. Tapi belum tentu benar. Tapi ya diambil pelajarannya saja. Ya, kalau saya lebih suka menyebutnya bukan 9 naga, 9 cacing. Nah, ya gitu. Karena dulu saya lebih suka, kenapa saya mengatakan 9 cacing? Karena gini, dulu ketika perang Yarmuk itu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyaksikan pasukan Romawi yang 200.000 itu, kurang ratusan ribu lah pokoknya. Itu beliau mengatakan ini lalat ini. Ini lalat. Jadi mental pemenang itu gitu. Kalau kita membayangkan naga kan kita udah ciut duluan. Mental kita belum apa udah kena duluan. Kalau Khalid bin Walid radhiyallahu pasukan Romawi yang ratusan ribu, sementara beliau pasukannya cuma 4.000. Itu beliau lalat ini lalat. Secara mental, makanya ketika dipanggil oleh panglima Romawi itu kan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu cuma kedua orang aja, beliau dengan prajuritnya, sementara sang panglima dikawal pasukan berlapis dan persenjataan lengkap. Itu mental yang luar biasa kan. Begitu ketemu dengan panglima Romawi itu disuguhi minuman, Khalid bin Walid petarung yang berpengalaman, tahu itu ada racunnya minumannya itu. Beliau berpikir ini saya minum secara kalkulasi manusianya bisa mati, enggak saya minum saya juga mati secara kalkulasi manusia. Maka bismillah beliau minum. Tapi sebelum minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Diminum itu minuman itu, Pak. Bergetar badannya. Bergetar badan beliau itu. Sampai tiba-tiba dengan izin Allah beliau tenang. Begitu tenang, itu sang panglima langsung mbok gitu kalau bahasa kita. Kalau di orang Jawa Timur, mbok wong iki rek. Ndak mati. Apa kata sang panglima? Itu racun yang kami bubuhkan cukup untuk membunuh 1 ekor gajah. Sampean enggak mati. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatakan, yang seperti saya di belakang saya masih ada 2.000 lagi. Tambah ciut, Pak. Tambah ciut. Jadi yang seperti saya di belakang saya masih ada 2.000 lagi. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Perang itu gitu, Pak. Jadi kalau memang kita anggap seperti itu, kalau saya sih
lebih suka menyebutnya bukan 9 naga tapi 9 cacing ngono ae. Iya. Mereka punya kekuatan ini, itu kita punya kekuatan doa. Ini saya ulang ya, kalau tafsirnya bener loh ya. Kalau tafsirnya apa? Benar. Kan ini kan tafsir toh, penjelasannya. Mungkin saja tapi bisa juga tidak benar. Ngoten nggih Pak nggih? Wallahu alam. Karena dengar-dengar naganya enggak 9 lagi sekarang Pak naganya. Bu rolas bu piro jadi. Enggak paham kula nih, enggak paham saya. Nggih ngoten nggih? Allah. Malam nisfu Sa'ban pasnya hari apa? Kalau merujuk pada hisab, tanggal 14 hari Jumat itu tanggal 15. Kan kemarin akhir Januari tanggal 31 hari Jumat itu masuk tanggal 1 Sya'ban. Berarti tanggal 15 yang 14 Februari. 14 Sya'ban itu hari Jumat. Berarti malam Jumat itulah malam nisfu Sya'ban. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam itu jangan dilewatkan. Sayang. Untungnya Nabi tidak menyebutkan khusus amalan. Jenengan monggo terserah. Kan beberapa kaum muslim baca Yasin nggih. Monggo silakan baca Yasin. Enggak, saya maunya baca surah Waqiah, monggo. Saya maunya sholawat, monggo. Saya maunya silaturahim aja deh, silakan. Saya mau sedekah aja, monggo, silakan. Bos pokoknya terserah jenengan. Pokoknya malam itu jangan dilewatkan begitu saja. Hadisnya sahih riwayat al-jamaah, sekelompok ahli hadis, bahkan kata ulama hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Bahwa pada malam itu Allah menatap hambanya dengan ampunannya dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2, musyrik dan musahin. Jadi malam itu tolong jangan berantem dan jangan berbuat syirik. Jadi kalau misalnya suami atau istri ngajak berantem, kita bilang, sorry mas, besok aja berantemnya. Iya, itu begitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sekalian diumumkan berjamaah ya. Nanti pada malam Jumat, yaitu pada malam nisfu Sya'ban, di masjid ini diadakan baca Yasin bersama setelah sholat maghrib dan dilanjutkan sholat sunnah tasbih. Silakan Bu, silakan yang mau tanya Bu. Burita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Baik Bu, alhamdulillah, masya Allah. Semoga Pak Ustaz sehat. Ibu juga, amin. Pak Ustaz mau tanya. Tadi pada awal itu diulas masalah Al-Majid dan Al-Majid. Itu beda harokat aja kan? Artinya sudah beda ya? Beda betul. Yang saya tanyakan di surat Az-Zumar ayat 28 Pak Ustaz. Al-Quran dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Yang saya tanyakan Az-Zumar ayat berapa tadi Bu? Ayat berapa? Az-Zumar ayat 28. 28, terus? Luar biasa Pak Ustaz, saya belajar tajwid aja sudah hampir 10 tahun setelah saya pensiun itu. Kalau baca mesti aja salah. Alhamdulillah masih belajar sampai sekarang. Yang saya tanyakan begini Pak Ustaz, kalau orang membaca, terutama bacaan sholat itu tidak mau belajar ilmu tajwid, apakah termasuk orang yang dinamakan musi asim, orang yang salah dan berdosa? Karena bahasa Arab itu luar biasa, beda huruf satu aja kan maknanya artinya sudah jauh berbeda. Ada salah baca, lam kopi dan lam jali. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang belajar Al-Quran dan dia tidak kunjung fasih, insya Allah masuk dalam hadis Nabi, barang siapa yang baca Al-Quran dengan terbata-bata maka dia dapat 2 pahalanya. Kalau dia bagus bacaannya maka dia bersama dengan kiromil baroro dan seterusnya itu. Asal dia mau belajar. Karena ada istilah al-uzru bil jahli, bisa dimaafkan karena ketidaktahuan. Yang penting mau belajar. Yang menjadi masalah adalah tidak kunjung bisa membaca Al-Quran, tapi tidak mau belajar juga. Memang begini, dia tidak berdosa karena kebodohannya, karena Allah tidak akan menghukum orang karena kebodohannya. Saya ulang tadi, dalam Islam ada namanya al-udhur bil jahli.
Tapi kalau dia tidak mau belajar, maka bisa jadi dia berdosa karena mualesnya itu. Karena mualesnya, dan karena mualesnya itu. Sehingga seseorang bisa jadi seorang tidak berdosa karena dia sudah mau belajar dan kemudian dia sudah mau berusaha untuk bisa, tapi tidak kunjung bisa kan? Kan banyak orang yang sudah belajar tajwid, hafal teori 3, lupa 2, hafal 2, lupa semua kan ada itu. Apalagi di antara panjenengan ada mujahadah untuk menghafalkan Al-Quran. Rumusnya apa kalau sudah seusia kita ngapalin Quran itu? Ya hafalkan walaupun tidak hafal-hafal. Pokoknya itu aja. Ya, tapi yang penting mau itu Bu Rita, mau mujahadah. Asal kita mau mujahadah, mau belajar, bahwa maaf, namanya orang pasti maaf, punya keterbatasan, insya Allah dimaafkan. Di Kemang 3 itu dulu saya pernah belajar Al-Quran. Ada jamaah di Kemang 3 itu orang Sunda. Itu kalau saya baca fakaifa, pakaipa gitu. Bu, fa, f, fa, ayo baca, pa, masih pa lagi itu. Ya, gimana? Mau saya paksakan? Tidak mungkin. Yang penting beliau sudah belajar dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa orang ini bukan sengaja, tapi memang faktor lahjah. Nah, yang Madura juga ada itu. Saya dulu di Surabaya kalau itu. Al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya'i minhum wal amwat itu. Biha. Ada begitu. Saya juga punya dulu di Surabaya itu murid Al-Quran juga, itu orang Jogja. Kalau itu orang Jogja pensiunan tentara. Pensiunan kayak ngaji, Pak. Apa bagus alhamdulillah. Ayo idza joa Pak ja. Nggih idza joa. Ada begitu itu, Pak. Itu serius, itu nyata itu. Murid saya langsung itu. Ya, tapi mau belajar alhamdulillah. Enggak saya marahi juga. Kenapa? Karena beliau mau belajar aja sudah. Nah, makanya di masa Nabi dulu itu beberapa sahabat dalam pelafatan Al-Quran itu enggak sama dengan Nabi. Karena beberapa lafadznya sesuai dengan lahjah mereka. Maka muncullah namanya qiraatus sab'ah, 7 model bacaan. Ini 7 model yang boleh dibaca dalam sholat. Kalau yang lebih dari ini ada belasan qiraah itu. Tidak hanya 7. Cuman yang 7 ini disortir oleh para ulama yang boleh dibaca di dalam sholat. Itu seperti itu. Itu kalau kita pakai pendekatan ulumul Quran. Tapi kalau kita pakai fikih, lebih enteng lagi oleh fikih itu. Wis pokoknya jelas iku yang dibaca Fatihah ya tetap sah sholatnya. Kan fakta kan ada yang orang yang kata berita panjang pendeknya nggak jelas, atau bahkan mungkin makhraj hurufnya juga nggak jelas, atau bahkan hurufnya berubah. Tapi orang pahaminya Al-Fatihah, kalau di fikih masih dimaklumi. Alhamdulillahirabbil alamin, ngalamin kadang. Nah, itu masih dimaklumi. Tapi jangan jadi imam, jangan jadi imam. Sholat sendiri. Jangan jadi imam. Kecuali nggak ada lagi. Kalau fikih gitu. Jadi bukan berarti panjenengan sholatnya nggak sah loh ya. Aduh, Fatihahku nggak fase, nggak sah, nggak. Kalau fikih memaklumi, sah tetap. Tapi jangan jadi imam. Kalau jadi imam memang dituntut untuk fase. Kalaupun misalnya tidak ada lagi, namanya juga nggak ada. Ya mau gimana lagi? Ya sudah, nggak pasal, namanya terpaksa namanya. Makanya saya itu kalau di mall, kalau disuruh orang jadi imam saya langsung mau. Karena beberapa kali kecewa saya itu. Begitu saya suruh orang ternyata pating kletot bacaan Qurannya. Waduh. Itu dia kan mamanya malah jadi nggak tenang kan. Makanya saya kalau beberapa kali kalau di mall, kalau pas lagi nge-mall ya. Ya, nge-mall itu kalau pas jadi imam saya mau jadi imam itu. Itu seperti itu. Pernah ketemu jamaah saya. Loh, Ustaz kok nge-mall juga? Lah, terus kalau Ustaz kalau nge-mall kenapa? Ketemu sama Madam Rini aja pernah saya di mall itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kira Cukup nggih? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad was-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosa kami.